Why? Okay, thank you. I love students. I hope you all ready for English lesson today. Okay. Now we learn about present perfect tense. Apa sih present perfect tense itu? Apa? Ada yang tahu nggak apa itu present perfect tense? Jadi present perfect tense is a tense used to describe something activities that have been carried out to that. It is called perfect because the activity has occurred or has been completed perfectly at the time or reason. Jadi, present perfect tense itu suatu tenses yang digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang telah dikerjakan pada hari ini, namun aktivitas ini juga sudah diselesaikan dengan sempurna pada saat ini. Jadi pakainya present. Next function of present perfect tense. Yang pertama itu ada the present perfect tense function to solve a recent activity finished. Jadi fungsi yang pertama dari present perfect tense itu menunjukkan suatu aktivitas yang baru saja selesai. Jadi aktivitas itu baru aja dilaksanakan pada hari ini juga, pada jam itu juga. Yang kedua dari function of present perfect tense itu solve a recent activity finished. Jadi fungsi dari present perfect tense yang kedua itu menjelaskan tentang aktivitas yang sudah selesai, sudah dikerjakan pada hari ini. Yang ketiga itu ada the present perfect tense is also useful for describing a job to repeat. Jadi present perfect tense untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi repeat lagi diulang-ulang. Next, rumus dari present perfect tense yaitu subject plus have or has plus verb 3. Present perfect tense sentence structure itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada kalimat positif atau affirmative sentence. Jadi rumus dari kalimat positif atau affirmative sentence itu subject plus have or has plus past participle atau verb 3. Contohnya ini yang pertama ada I have eaten breakfast. Yang kedua itu ada kalimat negatif atau bisa disebut negative sentence. Rumus dari kalimat negatif atau negative sentence itu sendiri yaitu subject plus have or has plus not plus past participle atau ketiga. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, they have not visited Paris and he has not helped me. Yang ketiga itu ada kalimat tanya atau interrogative sentence. Jadi rumus dari kalimat tanya itu atau interrogative sentence itu have or has ditambah subject ditambah verb 3. Contohnya, have you ever been to London? Itu. Dan selanjutnya itu ada kalimat tanya negatif. Negatif itu sama dengan interrogative sentence. Rumus dari kalimat tanya negatif itu have or has plus subject plus not plus verb 3. Sedangkan yang
subjek I, you, we, they. Kalau ada kata have, berarti subjeknya pasti I, you, we, and they. Sedangkan kalau have itu digunakan dengan subjek he, she, it. Jadi kalau ada kata have itu pasti subjeknya he, she, it. Fungsinya itu sebagai kata kerja bantu untuk membentuk tenses ini. Sedangkan yang kedua itu ada vertiga. Jadi yang dimaksud vertiga di present perfect tense itu bentuk ketiga dari kata kerja atau vertiga. Setiap kata kerja itu memiliki bentuk yang berbeda, baik dalam bentuk reguler atau irregular. Jadi kalau yang reguler itu beraturan, kalau yang irregular itu tidak beraturan. Next ada adverbs of time atau kata keterangan waktu. Jadi yang dimaksud adverb of time dalam present perfect tense itu kata-kata yang sering digunakan untuk menunjukkan waktu. Misalnya already, yet, just, ever, never, etc. Selanjutnya ada bentuk negatif atau negatif form dari present perfect tense, yaitu ciri-cirinya pasti dibentuk dengan menambahkan not setelah have atau has. Jadi kalau kalian membuat negatif form itu tinggal ditambah not untuk have atau has. Selanjutnya ada bentuk tanya, interrogative sentence. Jadi dalam bentuk ini dengan cara memindahkan have atau has ke depan subjek. Jadi kalau kalian mau membuat interrogative form itu have atau has-nya itu di depan subjek, bukan di belakangnya. Jadi tinggal berubah aja ya. Contoh kalimat present perfect tense yang pertama, the earth climate has changed because of global warming. Iklim bumi sudah berubah dan lain-lain. Oke, kita mencoba itu ya, menjawab pertanyaan. Sama nanti salah satu maju ke depan untuk menjawab soal. Ya. Jadi nanti ada 4 orang yang maju ke depan. Pilih jawaban disertai alasannya. Kenapa sih kalian pilih jawaban itu sesuai dengan present perfect tense? Jadi alasannya apa kalian pilih jawaban? Siapa yang mau maju ke depan boleh jawab soal itu, maju ke depan boleh. Jadi kalian pilih jawabannya beserta alasannya kenapa sih jawabannya itu. Kita ambil 2 orang aja ya.
nggak? Yang sudah setuju boleh maju ke depan. Kenapa? Beserta alasannya. Berarti semua setuju ya sama jawabannya benar ya? Tuh. Kenapa sih yang B kata tuduh ekonomi itu salah? Iya, karena bentuk dari kalimat negatif simple present tense itu jadi opsi yang B ini salah karena bentuk negatif dari present perfect tense yang negatif itu yang benar itu di pembahasan as not condition resource. Yang ketiga C, siapa yang bisa kasih alasan kenapa opsi C ini salah? Nggak tepat bagi jawab soal tersebut. Kenapa? Siapa yang berani menjawab? Kenapa sih kok nggak C sama D? Wah, iya karena ini nggak sesuai dengan kalimat present perfect tense karena opsi C dan D itu tidak sesuai dengan kalimat present. Jadi opsi C dan D itu tidak sesuai dengan kalimat present perfect tense juga. Kalau kalian menjawab dengan opsi C dan D itu maknanya jadi berbeda.
di depan, have atau has di depan dulu, baru ditambah subject, ditambah verb 3. Yang terakhir, kalau kalian mau membuat sentence yang negatif, yang pertanyaan negatif, itu kalian bisa yang depan pakai have atau has plus subject plus verb 3. Atau kalau kalian nggak mau pakai not di tengah, kalian bisa pakai rumus haven't plus atau has not plus subject plus verb 3. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang kurang paham nggak? Jadi kalian kalau disuruh buat contoh itu bisa ya. Jadi pakai rumus ini. Oke, sekarang kalau udah paham, ini ada ABD, kalian kerjakan ya. Individual. Jadi kalian bisa use 2 or 3 sentence each for this question. Untuk yang terakhir, section A,
kalimatnya itu harus sesuai dengan aturan dari Present Perfect Tense yang ini. Misalnya, ini kan dari 4 kalimat sandwich ini yang sesuai cuma ini yang ini. Jadi kalian harus sesuai dengan Present Perfect Tense. Jadi ini kalian buat beberapa kalimat short story sesuai dengan rumus. Jadi kalian kan buat per sentence itu sesuai dengan present perfect tense. Buat short story. Cerita pendek. Iya, cerita pendek. Kan ini bahasa Inggrisnya rumus. Apa? Enggak pakai bahasa buat ceritanya. Iya, sesuai. Jadi per kalimat itu sesuai rumus dari present perfect tense. Iya, iya. Kan ini ada di sampel short story-nya kan. Kalau kalian pilih jawaban false itu kalian bikin statement atau kenapa sih jawabannya salah, alasannya apa? Iya, ini dulu itu variasi itu kalau
Jadi intinya itu kalau pakainya kalian mau pakai have itu pasti subjeknya I, you, they. Kalau have itu pasti subjeknya kalau ada subjek nih I, you, they itu pasti pakainya have. Kalau ada subjek si ini kalau pakainya
Iki lho Aska Allah. Jadi kalau kalian Saya tidak tahu. Tapi kamu jawab itu aja. Oh, belum ya. Oh, itu aku. Piye iki? Kalau bener tuh berarti nggak usah kasih awas ya. Bisa ya? Udah tak tinggal 5 menit. Jangan lupa.
Males. Besok masih masuk nggak? Enggak. Nanti siang bisa? Enggak. Bisa. Mau nanti siang atau besok pagi? Atau mau hari ini? Senin. Senin ya. Kenapa nggak besok mau besok aja?